Bismillahirrahmanirrahim. Halo Sobat Truk Racer, apa kabarnya? Mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Oke, pernahkah Anda dihadapkan pada pertanyaan ini? Bisakah kompresor yang berukuran 12 volt digunakan dengan evarator 24 volt pada truk box racer? Nah, pertanyaan ini memang kerap kali muncul, terutama bagi para pemilik truk box racer ataupun supir truk box racer yang ingin menghemat biaya dengan menggunakan komponen bekas atau ingin mencoba kombinasi yang berbeda. Namun, hati-hati, menggunakan kompresor 12 volt dengan evarator atau evaporator 24 volt pada truk box racer ini sangat tidak direkomendasikan dan sangat berpotensi menimbulkan berbagai masalah. Mengapa? Yang pertama, karena ketidakcocokan tegangan. Karena kompresor 12 volt ini dirancang untuk beroperasi pada tegangan 12 volt DC, sedangkan evaporator 24 volt ini membutuhkan tegangan 24 volt DC. Jadi hal ini terlalu memaksakan memaksakan kompresor 12 volt untuk bekerja pada tegangan 24 volt. Bagaikan meminta mesin mobil kecil ini untuk menarik beban yang sangat berat. Hal ini menyebabkan kompresor kelebihan beban dan akhirnya berpotensi mengalami kerusakan yang sangat serius, seperti terbakar atau rusaknya komponen internal. Dan yang kedua, performa kurang optimal. Jadi kompresor 12 volt ini tidak akan mampu menghasilkan daya pendinginan yang cukup untuk evaporator 24 volt. Jadi ini ibarat kipas angin yang kecil yang digunakan untuk mendinginkan ruangan yang sangat besar sekali. Jadi kompresor 12 volt ini akan bekerja keras, namun tidak akan mampu mencapai suhu yang diinginkan tentunya. Dan akibatnya, suhu di dalam truk box racer ini tidak akan dingin, sesuai dengan yang dibutuhkan untuk menjaga kesegaran makanan beku. Nah, hal ini dapat menyebabkan akhirnya makanan yang sudah beku ini menjadi cair, jadi busuk, dan menimbulkan kerugian yang sangat finansial. Yang ketiga adalah bahaya, keselamatan tentunya ya. Kombinasi antara kompresor 12 volt dan evaporator 24 volt ini bagaikan bom waktu yang siap meledak sewaktu-waktu. Jadi perbedaan tegangan yang signifikan ini dapat meningkatkan resiko korsleting atau konsleting ya. Jadi konsleting ini menyebabkan kebakaran, jadi merusak sistem kelistrikan truk, itu sudah pasti. Dan bahkan ini bisa menyebabkan atau menimbulkan cedera serius bagi Anda dan juga orang lain yang kena efeknya ya, tentunya seperti itu. Lalu apa solusinya? Nah, jadi seperti ini. Tetaplah pada aturan emas, aturan yang sudah ditentukan. Jadi gunakan kompresor dan evaporator dengan tegangan yang sama. Jadi jika Anda memiliki kompresor ukuran 12 volt, jadi alangkah baiknya atau tepatnya gunakan juga evaporator yang berukuran 12 volt juga. Dan apabila jika Anda memiliki evaporator yang ukuran 24 volt, ini alangkah baiknya gunakan juga kompresor yang berukuran 24 volt juga ya. Ingatlah, menghemat biaya dengan menggunakan komponen yang tidak kompatibel ini dapat berakibat fatal. Alangkah baiknya investasikan pada kompresor dan evaporator yang berkualitas tinggi dari merek-merek yang sudah terpercaya untuk memastikan kinerja yang optimal dan keamanan yang maksimal. Jadi, lakukan perawatan kompresor dan evaporator secara rutin sesuai dengan petunjuk penggunaan untuk memperpanjang usia pakainya ya. Itu harus diperhatikan. Nah, selain itu,
Perhatikan juga tanda-tanda kerusakan pada evaporator dan kompresor, seperti suara yang tidak normal, kebocoran refrigen, ataupun performa pendinginan yang menurun. Jadi jikalau Anda mengikuti tips-tips ini, insya Allah Anda dapat menjaga truk box freezer Anda tetap beroperasi dengan aman dan optimal, serta memastikan kesegaran makanan beku yang kita muat ini juga aman. Oke ya guys ya. Jadi seperti itu sedikit sharing kawruh kita, bila mana ini bisa bermanfaat, semuanya hanya karena Allah. Terima kasih. Sekian dulu sharing kawruh kita di kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.